Saudara sekalian, Shalom, kembali berjumpa di dalam video pastoral. Saudara sekalian, hari ini saya ingin membagikan kisah tentang kehidupan seseorang yang sangat menginspirasi saya secara pribadi. Dia adalah Musa. Kalau kita perhatikan kehidupan Musa di dalam Keluaran pasal 1 dan pasal 2, maka kita akan melihat bahwa orang ini adalah orang yang mungkin kita sebut dengan bahasa sekarang adalah orang yang hoki, saudara. Hokinya gede. Kenapa demikian? Karena orang ini adalah orang yang gak mati-mati, saudara. Mari kita coba melihat kehidupannya ketika dia dilahirkan ke dalam dunia ini, ketika dia masih bayi. Saat itu adalah saat di mana Raja Firaun sedang membunuh seluruh bayi laki-laki yang lahir. Bayi laki-laki orang Israel. Tetapi Musa bisa selamat dari peristiwa pembunuhan besar itu. Kemudian ketika dia bertambah besar, ketika dia tidak dapat lagi disembunyikan di dalam rumah, maka ibunya, ayahnya menghanyutkan dia di sungai Nil. Saudara, ada begitu banyak kejadian yang bisa saja terjadi, kecelakaan yang menyebabkan dia mati ketika dihanyutkan di sungai Nil. Tetapi kenyataannya dia tidak mati. Sebaliknya diselamatkan oleh putri Firaun. Saudara, bisa saja putri Firaun kemudian menyerahkan bayi itu kepada papanya, dan papanya yaitu Raja Firaun langsung menghujam bayi itu dengan pisau. Tetapi itu pun tidak terjadi. Sebaliknya putri Firaun menerima anak itu, Musa kemudian diterimanya sebagai seorang anak dan dibesarkannya di dalam istana. Saudara, ketika Musa menjadi besar, dewasa, kita tahu kemudian dia membunuh seorang prajurit Mesir. Dan hal ini membuat Firaun marah dan Firaun mengerahkan seluruh pasukan untuk mencari Musa, untuk membunuhnya. Saudara, tetapi Musa tidak ditemukan dan bahkan Musa berhasil menyelamatkan diri keluar dari Mesir dan lari ke Midian. Padahal saudara, dengan pengerahan kekuatan daripada Firaun untuk mencari seorang Musa, saudara, itu sangat mungkin Musa ditemukan dan lalu dibunuhnya. Tetapi itu pun tidak terjadi. Jadi kita lihat saudara, musibah demi musibah, bahaya demi bahaya itu datang, menyerang, mengelilingi, mengelingkupi kehidupan Musa. Tetapi Musa tetap selamat dan masih hidup. Saudaraku, mungkin banyak orang berkata dia ini hokinya gede. Tetapi saudara, bagi saya itu bukan sekedar hoki. Itu namanya perlindungan Tuhan. Saudaraku, jika Musa masih bisa tetap hidup, itu Tuhan melindungi dia dan Tuhan ada rencana terhadap hidupnya. Demikian juga dengan kita hari ini. Jikalau Tuhan masih melindungi kita sampai hari ini, 1 tahun sudah kita hidup di dalam bahaya pandemi corona, di dalam berbagai bahaya penyakit, berbagai krisis yang melanda. Tetapi jika kita masih dapat tetap hidup sampai hari ini, itu berkat pertolongan Tuhan, dan itu artinya Tuhan ada rencana di dalam hidup kita. Dia mau pakai saya dan saudara. Dia mau pakai kita semua untuk hidup bagi Dia dan memuliakan namanya. Oleh sebab itu, saudara, jangan sia-siakan hidup kita. Pakai waktu yang ada, pakai kesempatan yang ada, hidup bagi Tuhan, melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kiranya kita dapat menjalani hidup hari-hari ke depan dengan penuh makna, dengan memegang setiap kesempatan yang ada, dan hidup bagi Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.